Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan kita di mata kuliah biologi untuk anak-anak semester ganjil semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati tumbuhan. Di dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan keragaman tumbuhan. Jadi seperti kita ketahui dan seperti kita lihat di kehidupan sehari-hari, tentunya akan banyak sekali aneka ragam tumbuh-tumbuhan. Baik itu yang menghasilkan bunga, yang tidak menghasilkan bunga, ataupun yang menghasilkan produksi yang akan kita ambil hasilnya, baik berupa biji-bijian ataupun berupa umbi-umbian, ataupun juga kita bisa melihat pohon-pohonan yang tinggi. Dari pepohonan itu juga kita bisa melihat aneka rupa bunga yang berwarna-warni. Tentu sangat menarik sekali untuk mempelajari aneka ragam, aneka warna kehidupan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu nanti pada akhir perkuliahan kalian diharapkan dapat membuat suatu tugas bagaimana cara kalian mengklasifikasikan atau mengelompokkan tumbuh-tumbuhan tersebut sehingga nama tumbuhan yang satu dengan nama tumbuhan yang lainnya akan memiliki perbedaannya. Topik yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai pengantar keanekaragaman hayati tumbuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari secara kasat mata kita bisa melihat begitu banyak sekali makhluk hidup di bumi ini. Diperkirakan lebih dari 10 juta spesies. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita mempelajari keanekaragaman macam-macam spesies tersebut, maka muncul ilmu untuk mempelajarinya, yaitu ilmu taksonomi dan klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu merupakan suatu cara untuk mengelompokkan sesuatu itu bisa tumbuh-tumbuhan, bisa hewan, didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Bagaimana kita melihat ciri-ciri tertentu? Sudah pasti kita harus mendeskripsikan terlebih dahulu ciri-ciri dari suatu jenis makhluk hidup yang satu dengan satu jenis makhluk hidup yang lain, sehingga kita bisa membedakan dan kemudian antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain yang berbeda tersebut kemudian kita beri nama sehingga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya bahwa proses pelompokan organisme ke dalam takson yang sesuai. Jadi kita kelompokkan makhluk hidup tersebut di dalam kelompok-kelompok yang sama. Jadi penyusunan organisme ke dalam kelompok-kelompok tersebut itu bisa berdasarkan atas hubungan kekerabatannya. Kemudian berdasarkan hubungan kekerabatan tersebut, kita kelompokkan organisme tersebut ke dalam kelas-kelas berdasarkan kepemilikan bersama suatu atribut atau ciri. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan yang didasarkan kepada ciri-ciri tertentu. Nah, sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan atau hewan yang memiliki persamaan struktur, kemudian setiap kelompok tumbuhan atau hewan tersebut dipasang-pasangkan sesuai dengan kelompoknya, kelompok tumbuhan atau kelompok hewan yang tadi memiliki persamaan yang sama. Selanjutnya, menurut Supomo tahun 1987 bahwa untuk mengklasifikasikan makhluk-makhluk hidup itu ada dasarnya. Yang pertama itu berdasarkan persamaan yang dimiliki. Jadi
persamaan dari beberapa makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri dan pola hidup yang sama digolongkan dalam jenis yang sama. Selain dia berdasarkan persamaan, tentu ada perbedaan-perbedaan. Jadi yang kedua, bahwa klasifikasi itu berdasarkan kepada perbedaan yang dimiliki antara makhluk hidup tersebut tentunya. Kemudian yang ketiga, itu kita klasifikasikan atau kita kelompokkan itu adalah berdasarkan ciri morfologinya. Jadi ciri morfologi itu adalah ciri yang bisa kita amati morfologinya. Kemudian ciri anatominya kita juga bisa kita lihat berdasarkan bentuk dan susunan tubuhnya, ya. Kemudian yang keempat, itu juga kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri biokimia. Tentu ciri biokimia ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata seperti kita melihat bentuk dan susunan tubuh, tetapi harus dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi dengan bantuan alat-alat tertentu, baik berupa mikroskop atau alat-alat yang lebih modern, sehingga kita bisa melihat enzim-enzim apa yang ada di dalam makhluk tersebut, kemudian jenis protein dan jenis-jenis DNA yang menjadi penyusun tubuh makhluk tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah kita juga bisa mengklasifikasikan berdasarkan manfaat atau fungsional dari makhluk tersebut. Jadi kita tidak bedakan berdasarkan persamaan, berdasarkan perbedaan, berdasarkan morfologi dan anatomi, berdasarkan ciri biokimia, tapi berdasarkan fungsinya. Jadi makhluk tersebut dia berfungsi sebagai apa? Mungkin bentuknya beda, tapi dia mempunyai manfaat yang sama, sehingga bisa juga kita kelompokkan berdasarkan manfaatnya atau secara fungsional. Selanjutnya, apa tujuannya kita mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut? Jadi kita mengklasifikasikan makhluk hidup atau mengelompokkan makhluk hidup agar kita bisa mengetahui bahwa makhluk-makhluk yang sama itu yang memiliki ciri yang sama kita taruh di dalam kelompok yang sama. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup itu bisa kita bedakan dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian kita juga bisa mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup tersebut. Kemudian yang terakhir ini yang sangat penting, agar kita bisa memberi nama makhluk hidup yang tadinya belum kita ketahui namanya atau belum mempunyai nama, tetapi karena dia mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dan ciri-cirinya ataupun struktur tubuhnya, kemudian anatominya dengan makhluk yang sudah kita ketahui ataupun susunan DNA-nya, sehingga kita bisa memberi nama tumbuhan atau hewan yang belum kita tahu namanya berdasarkan hal tersebut di atas tadi yang sudah disebutkan. Selanjutnya sudah banyak ya, jadi klasifikasi baik makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan itu sudah mulai diklasifikasikan. Yang pertama itu tahun 1735 oleh Linnaeus, bahwa klasifikasi itu hanya dibedakan atas dua kingdom, ya, yaitu animalia dan vegetabilia. Jadi hanya berdasarkan flora dan fauna, berdasarkan ini makhluk hidupnya berupa hewan atau berupa tumbuhan. Jadi Linnaeus itu hanya membedakan dua kingdom. Selanjutnya ilmu berkembang, Haeckel tahun 1866 itu sudah membedakan menjadi tiga kingdom, yaitu yang protista, kemudian plante, kemudian animalia. Jadi yang protista itu yang tidak nampak,
kemudian plante itu ya berupa tumbuhan, kemudian animalia berupa hewan. Selanjutnya tahun 1925 Caton itu membedakan lagi yang protista itu menjadi prokaryotik dan eukaryotik. Selanjutnya pada tahun 1938 Copland itu menjadi 4 kingdom. Yang pertama itu Monera, kemudian Protokista, kemudian Plante, dan Animalia. Jadi sudah semakin berkembang. Selanjutnya di tahun 1969 Whittaker itu sudah menjadi 5 kingdom. Ada Monera, ada Protista, ada Fungi, ada Plante, dan Animalia. Jadi semakin ke depan itu ilmu semakin berkembang sehingga semakin banyak kingdom-kingdom yang bisa dibedakan, dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih spesifik. Selanjutnya Wuest et al. Ini tahun 1977 ini menjadi 6 kingdom, yaitu Eubacteria, kemudian Archaebacteria, kemudian ada Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Selanjutnya Wuest et al. 1990 dibagi menjadi 3 domain, bahwa Eubacteria itu dibagi menjadi bakteria, arachea, dan eukarya, atau sering kita sebut dengan eukaryotik. Nah selanjutnya di tahun era 2000-an Cavalier and Smith itu menjadi 6 kingdom. Yang pertama itu adalah bakteri, kemudian protozoa, kemudian chromista, kemudian fungi, plante, dan animalia. Nah kingdom-kingdom ini sudah jelas itu berbeda di dalam ciri-cirinya. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada bab-bab atau subbab tertentu untuk masing-masing kingdom. Lanjut. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mempelajari atau melakukan klasifikasi itu dengan baik dan dengan benar? Tentu harus ada tahapan-tahapan di dalam kita mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama kita mengidentifikasi. Sudah pasti ya tadi identifikasi itu tadi sudah disebutkan di awal. Itu bagaimana cirinya, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian DNA-nya seperti apa. Jadi kita identifikasi sampai ya sedetail-detailnya. Kemudian kita kelompokkan. Nah, bagaimana cara kita mengelompokkan? Kalau kita baru akan belajar mengenai klasifikasi, tentu kita harus menggunakan buku panduan di dalam kita mengklasifikasikan agar tidak salah. Panduan ini berdasarkan klasifikasi yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu terdahulu. Jadi yang penting adalah identifikasi. Identifikasi itu artinya kita mengamati seperti apa cirinya sampai yang sedetail-detailnya. Kemudian kita kelompokkan. Kita kelompokkan yang sama, tadi kita kelompokkan yang sama. Yang beda kita kelompokkan. Itu yang dari sisi kasat mata. Kemudian kita lihat bentuknya, kita lihat susunan anatominya. Kemudian yang lebih detail lagi, mungkin yang tidak bisa mata, itu kita bisa lihat enzimnya, kemudian kita bisa lihat DNA-nya, ya. Setelah semua yang kita dapatkan, untuk kita memberi nama taksonnya, baru kita cocokkan dengan tadi yang sudah Ibu katakan, kita cocokkan dengan buku pintarnya. Buku pintar yang sudah disusun oleh pendahulunya. Jadi kita tidak salah di dalam menuliskan nama. Lanjut. Nah, di dalam tingkatan takson itu ada beberapa tingkatan. Jadi apa saja yang harus kita ketahui
apa saja yang harus kita bedakan. Tentu tidak mungkin kita langsung di dalam susunannya itu langsung ke spesies. Tentu kita harus dari kingdomnya, dari kerajaannya dulu. Jadi dari kingdom, apakah dia itu kerajaan hewan, apakah kerajaan tumbuhan, apakah kerajaan bakteri, fungi, dan seterusnya. Ya. Kemudian di bawahnya setelah kita bisa membedakan ini hewan, ini tumbuhan, ini bakteri, ini fungi, dan seterusnya, kemudian kita turun ke bawahnya divisinya. Kemudian turun ke kelas, kemudian ordo, family, genus, dan spesies. Selanjutnya itu family. Family merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Nama famili tumbuhan biasanya diberi akhiran CAE. Sedangkan untuk hewan biasanya diberi akhiran DAE. Jadi ini harus diingat ya. Jadi kalau ujungnya itu sudah CAE, tidak mungkin dia itu adalah hewan. Selanjutnya genus atau marga. Genus adalah takson yang lebih rendah dari family. Nama genus terdiri atas satu kata. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Jadi di sini untuk yang klasifikasi ada genus dan spesies, di dalam penulisannya pun itu sudah ada aturan-aturannya. Jadi ditulis dengan huruf kapital yang pertama, dan seluruh huruf dalam kata itu ditulis dengan huruf miring atau dibedakan dengan huruf lainnya. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah spesies atau jenis. Spesies adalah suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang subur. Jadi ciri dari spesies itu adalah bahwa jenis ya, jenis yang satu itu bisa kita kawinkan. Jadi dia artinya sama, ya. Lanjut. Nah, sebagai contoh, Kingdom Plantae itu adalah merupakan organisme yang multiseluler. Jadi organisme yang banyak sel yang menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Jadi sudah jelas bahwa yang namanya plantae atau tumbuhan itu organismenya pasti banyak sel, multiseluler, dan dia dapat melakukan fotosintesis. Ya, artinya menghasilkan
makanannya sendiri, atau kita sebut juga dengan autotrof. Ya, tumbuhan itu autotrof, bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kerajaan ini, Plantae ini tadi meliputi organisme yang berkisar dari lumut yang paling kecil. Jadi yang paling kecil itu ada lumut, tetapi ganggang juga ada, cyanobacteria, itu juga kita kelompokkan ke dalam Plantae karena dia bisa melakukan fotosintesis. Sehingga pohon raksasa, jadi dari yang kecil sekali sampai yang besar sekali, selama dia bisa melakukan proses fotosintesis, dia kita sebut dengan Plantae atau dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae. Kemudian tadi sudah jelas bahwa tumbuhan itu adalah multiseluler dan eukariotik. Ya, jadi harus diingat kembali bahwa sel itu terdiri dari prokariotik dan eukariotik. Yang eukariotik bahwa dinding sel itu terbungkus di dalam suatu nukleus. Ya, jadi pelajaran di SMA-nya itu mohon diingat-ingat kembali karena biologi dasar ini sudah pernah kalian dapatkan pada saat di SMP ataupun di SMA. Nah, salah satu ciri khas tumbuhan adalah pigmen klorofil, ya. Jadi klorofil inilah, ciri inilah yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu bisa melakukan fotosintesis. Klorofilnya terdiri dari ada klorofil A, klorofil B, kemudian ada karotenoid, ya, jadi yang bisa memberi warna, yang membantu untuk mengubah sinar matahari menjadi energi kimia dengan proses fotosintesis. Ya. Nah, ini adalah gambaran secara umum. Jadi ciri-ciri standar, ciri standar dari tumbuhan. Ya, kita lihat dari morfologinya. Yang paling utama bahwa disebut tumbuhan itu karena dia sudah mempunyai jaringan, ya. Jaringan pembuluh. Jadi ada pembuluh akar, ada pembuluh batang, kemudian ada sistem perakaran. Jadi di sini ada root system, jadi ada sistem perakaran, dan sistem yang di atasnya itu adalah batang, ya. Jadi sudah jelas perbedaannya. Kemudian dari batang itu, dari akar itu ada juga yang disebut dengan akar utama, kemudian ada cabang akar, kemudian dari batang, tentu batang berbeda dengan akar, sudah jelas secara kasat mata. Jadi berdasarkan perbedaan akar, ini kita juga sudah bisa mengidentifikasikan tanaman ini, tanaman yang akarnya serabut atau akar tunggang, itu kita bisa klasifikasi lebih detail. Nanti pada saat tugas kalian silakan mengidentifikasi tanaman yang kalian amati itu secara lebih detail. Begitu juga bentuk daun, ya. Jadi ada daun yang menyirip, ada daun yang menjari. Tentu nanti yang daun menyirip kita kelompokkan, yang menjari kita kelompokkan tersendiri. Kemudian di antara di batang tersebut ada buku-buku, ya. Kemudian buku juga ada di daun. Kemudian di paling atas itu ada titik tumbuh, ya. Jadi titik tumbuh sebelum dilanjutkan dengan adanya bunga. Jadi ada apical bulb atau titik tumbuh batang. Kemudian di bawah juga ada titik tumbuh akar. Jadi ini adalah bagian utama tumbuhan secara umum. Jadi ada akar, ada batang, ada daun, dan ada bunga. Walaupun tidak semua tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang lengkap seperti ini. Ada tumbuhan yang tidak berbunga, ya. Lanjut. Nah, tadi kita ingatkan kembali bahwa ciri-ciri dari kingdom Plantae. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa tadi yang mempunyai klorofil dapat melakukan fotosintesis itu tidak semuanya bisa disebut sebagai tumbuhan.
Tadi seperti Chlorophyta, ganggang hijau biru. Nah, itu tidak bisa kita sebutkan sebagai plante karena dia belum mempunyai sistem vesikular yang jelas. Jadi sehingga ada yang membedakan plante dengan alge, walaupun alge pun bisa melakukan fotosintesis. Apa saja ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri yang membedakan kingdom plante dengan kingdom fungi dan beberapa jenis alge itu yang pertama bahwa mana jadi ulang? Ulang dari yang ini ada satu gitu. Jadi yang membedakan antara lain yang pertama bahwa kalau tumbuhan itu adalah multiseluler, ya, memiliki banyak sel. Kemudian yang kedua bahwa terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Tadi ya eukaryotik tadi ya, bahwa inti selnya dinamai dengan ada dinding selnya. Tadi itu nomor 3 eukaryotik, jadi inti selnya ada dibatasi oleh dinding sel, ya. Kemudian yang keempat, mendapatkan makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Ini masih sama ya, masih sama dengan yang alge tadi. Kemudian yang kelima, bereproduksi secara seksual dengan cara putik, mempunyai putik dan benang sari, kelamin jantan dan betina, maupun aseksual dengan cangkok, dengan tunas, dengan stek, ataupun dengan tisu kultur jaringan. Jadi bisa. Kemudian bisa hidup di daratan atau perairan. Kemudian yang ketujuh itu adalah autotrof, dapat membuat makanan sendiri. Itu hampir sama juga dengan yang alge. Yang membedakan adalah yang ke-8, memiliki organ dan sistem organ. Jadi organnya itu sudah jelas, sistem organnya sudah jelas. Jadi ada daun, ada akar, ada batang, ada bunga. Sementara yang alge maupun beberapa fungi yang melakukan fotosintesis belum tersusun atas organ-organ ini. Nah, ini sebagai contoh ya bagaimana kita mengklasifikasikan tanaman. Nah, satu contoh misalnya tanaman jahe. Ini kalian tentu sering melihat tanaman seperti ini. Nah, sudah pasti ini tanaman ya, kingdomnya plante atau tumbuhan. Nah, sekarang tadi Ibu mengistilahkan ada tumbuhan, ada tanaman. Ada yang tahu apa bedanya tumbuhan dan tanaman? Ya, jadi kalau tumbuhan itu silahkan sesuatu yang tumbuh ya dengan sendirinya, jadi tumbuh dengan sendirinya, jadi yang bisa melakukan fotosintesis, tumbuh dengan sendirinya. Tetapi kalau tanaman itu sudah melalui proses budidaya, ya. Jadi yang sudah dibudidayakan atau yang sudah ditanam, ya, ditanam, dipelihara. Nah, jadi kalau kalian melihat jahe seperti ini, jadi jangan disebutkan tumbuhan jahe, tapi tanaman jahe. Tapi kalau di hutan kalian bisa katakan itu tumbuhan liar apa gitu ya. Nah, subkingdomnya itu adalah Tracheobionta, artinya tumbuhan yang mempunyai pembuluh ya, sistem pembuluh. Sistem pembuluh. Jadi ada yang sebut dulunya ada pembuluh akar, ada pembuluh batang, ada xilem, ada phloem ya. Kemudian sumber diisi itu dibagi menjadi spermatopita. Dia menghasilkan biji. Jadi tumbuhan yang menghasilkan biji itu kita kelompokkan dengan spermatopita. Kemudian divisi. Divisi kita kelompokkan ke dalam magnoliopita atau tumbuhan berbunga. Jadi tanaman jahe ini dia menghasilkan bunga walaupun jarang tampak bunganya karena sebelum berbunga sudah dipanen dulu ya, karena
karena memang jahe itu kan yang kita manfaatkan itu adalah umbinya, ya. Jadi jarang kita lihat. Kemudian kelasnya ada Liliopsida atau berkeping satu atau monokotil, ya, tumbuhan berkeping satu. Subkelasnya adalah Commelinidae. Ordonya Zinniberales atau suku jahe-jahean. Kemudian genusnya adalah Zinniber. Kemudian spesiesnya adalah Zinniber officinalis Roche. Jadi di dalam penulisannya juga bisa terlihat di situ bahwa untuk spesies huruf kapital itu di awal saja, kemudian huruf selanjutnya itu huruf kecil, dan kata yang ketiga itu biasanya adalah penemunya. Itu ditulis, kalau yang tadi nama spesiesnya ditulis dengan cetak miring, kalau nama penemunya itu biasa nama orang yang pertama kapital, kemudian dilanjutkan dengan huruf biasa J. Nah, tadi kita sudah mengklasifikasikan bagaimana cara mengklasifikasikan, apa urutan yang harus kita lakukan untuk mengklasifikasikan. Nah, sekarang bagaimana kita memberi nama? Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa untuk genus dan spesies itu ada aturannya di dalam memberi nama pada makhluk hidup tersebut. Jadi ada tata nama dan aturan binomial atau nomenklatur, ya. Jadi makhluk hidup harus diberikan nama yang unik dan dikenal di seluruh dunia. Jadi biasanya binomial nomenklatur atau tata nama ganda, ya. Pemberian nama jenis makhluk hidup selalu menggunakan dua kata, yaitu nama genus dan nama spesies, dengan aturan sebagai berikut. Nama spesies itu terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk genusnya. Contoh yang tadi seperti yang kita lihat, Zinniber officinale adalah nama Latin dari jahe. Genusnya adalah Zinniber dan spesiesnya adalah officinale. Huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama penunjuk jenis digunakan huruf kecil. Ya, jadi seperti contoh tanaman jahe tadi ditulisnya seperti itu. Maaf, itu tidak dicetak miring, harusnya ditulis dengan cetak miring, itu Zinniber officinale. Nah, itu adalah dari awal kita mengapa di bumi ini terdiri dari berjenis-jenis, beragam-ragam, keanekaragamannya cukup banyak, tadi sampai 10 juta, ya, spesies bermacam-macam. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari macam-macam aneka ragam tersebut, berarti kita harus membedakannya. Membedakannya berarti kita mengkelaskannya, mengelompokkannya. Itu tujuannya untuk kita mudah mempelajari makhluk hidup tersebut yang dia mempunyai ciri khas yang sama, dikelompokkan dalam kelas yang sama. Yang mempunyai kekerabatan yang dekat, kita kelompokkan ke dalam genus yang dekat, sehingga genus dan spesies itu merupakan hubungan yang paling erat, ya, kekerabatannya. Kemudian selanjutnya nama spesies harus ditulis dengan huruf-huruf yang lainnya yang bisa miring atau garis bawah. Tadi ya contohnya sudah bisa dilihat di sini. Jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Contohnya Hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu, itu rosa sinensisnya digabung jadi satu, atau bisa juga Hibiscus rosa das sinensis.